Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Suara. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Baik apa buruk? Baik, oke. Semoga teman-teman semua menjalani hari yang lancar dan bahagia. Oke, jadi kita kembali lagi di episode kali ini. Dan hari ini aku bakal ditemenin ngobrol dengan seorang gitaris yang sangat-sangat cantik, keren, mantap, jos. Wow, oke. Langsung saja kita sambut, ini dia bintang tamu kita pada hari ini, Ripka. Halo guys. Halo. Oke, jadi Riri silahkan perkenalkan dirinya. Oke. Halo teman-teman, nama aku Ripka. Tapi biasanya teman-teman dekat aku manggilnya Riri. Jadi sekarang kalau orang kenal aku biasanya dikenal sebagai Riri. Oke, halo Riri. Halo. Salam kenal Riri. Salam kenal. Oke, jadi Riri umur berapa dan Riri sekarang itu ada di kelas berapa? Aku umurnya 17 tahun dan aku berada di kelas 1 SMA. Oke, jadi Riri juga salah satu termasuk murid SI kan? Iya. Oke, jadi Riri kelas 1 SMA di SI. Nah, Riri kebelakangan ini sibuk apa nih? Aku lagi paling sih basic-basic aja sih, kayak ikut kelas akademis SI, ikut kelas sanggar, ngajar kelas sanggar, ngerjain tugas-tugas, ataupun kesibukan pribadi lainnya. Oke, berarti Riri itu di sanggar Riri jadi murid atau jadi guru? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya. aku juga jadi murid gitar sekaligus ngajar gitar. Ngajar gitar ya? Keren. Oke, jadi Riri sibuknya itu ada di akademik juga sibuk? Yes. Akademik, terus Riri tadi sempat mention project-project juga. Riri project apa tuh? Bulan ini sih kita lagi garap itu cover lagu ya. Iya. Oh, Riri di project tuh Riri biasanya jadi belakang panggung apa jadi talent? Biasanya sih aku jadi talent, aku main gitar, tapi udah 2 project aku nyoba untuk jadi tim produksinya juga. Mantap. Oke, Riri tadi sebut Riri kesibukannya musik, terus Riri jadi guru ngajar gitar, terus Riri jadi murid juga di gitar. Berarti Riri hobinya gitar ya, hobinya musik ya? Iya. Oke, Riri selain musik apa hobinya? Selain main gitar aku suka nyanyi, aku suka nonton film atau series. Terus ini sih paling jadi hobi banget yaitu ngumpetin barang orang sih. Siapa ngumpetin barang? Iya. Sekarang kamu lagi ngumpetin barang? Enggak. Oke. Pasti mungkin teman-teman Riri pada nyadar ya sering diumpetin barangnya sama Riri. Semenjak. Oke, karena hobi Riri berarti Riri anaknya musik banget ya? Iya. Riri suka nyanyi, terus suka main gitar. Nah, Riri udah berapa lama sih terjun di bidang musik? Untuk pertama kali daftar gitar sih kalau nggak salah tahun 2018, berarti sekitar udah 5 tahunan ya. tahun. Tapi untuk baru-baru serius dan kayak baru ya interesting lah, itu kalau nggak salah akhir 2021 ataupun awal 2022 deh. Oke, berarti udah lama juga ya, Ri? Iya. Tapi dari dulu kamu emang belajar gitar doang, apa juga pernah ikut kelas vokal dan lain-lain? Masih ikut kelas gitar doang. Oke, tapi Riri kan nih udah lama nih ya. Kamu ada nggak sih kayak alasan kenapa kamu terjun ke bidang musik gara-gara terinspirasi sama orang kah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya dari kecil itu aku udah disuguhin musik, jadi makanya suka banget musik. Tapi waktu itu pernah ada talent show, lupa tahun berapa. Dan di situ aku ngeliat temen aku, Rara, itu nyanyi sama main gitar, itu menurut aku keren banget. Terus aku juga ngeliat Bang Vero, aku ngeliat Kanasya, ngeliat Kedina. Nah, karena ngeliat mereka itu yang ngebuat aku jadi ikut kelas sanggar. I see. Oke, jadi kayak Riri, tapi kalau artis nih kamu ada nggak kayak aku suka nih artis nih, aku jadi kayak penyemangat aku selama di bidang musik ini? Ada. Oke, aku sebutin dua ya, yang perempuan sama yang Boleh. laki-laki. Yang laki-laki itu aku suka The Evertones atau spesifiknya sih Michelangelo. Terus kalau perempuan itu aku suka Nadine Amizah. Bertaut itu kan Riri banget, bertaut. Oke, jadi Riri tadi udah nyebutin hobinya, terus alasan kenapa terjun di bidang musik. Nah kan Riri udah lama nih, 5 tahun nih kan di bidang musik.
selama 5 tahun itu kayak Riri terjun ke bidang musik, Riri pernah nggak sih kayak ada masalah terus kendala selama di bidang musik itu? Of course, Mm, selama berada di, musik. dunia musik, Mm, itu aku sering ngerasa nggak percaya diri. mm, Sering kayak, menanyakan, kemampuan mm, mm, aku, ataupun juga sering banget ada pemikiran-pemikiran kayak, "Ini tuh aku sebenarnya gak cocok di bidang ini," mm. atau, "Emang lagi jenuh aja," gitu. Ya Kayak sering sering bimbang gitu ya, kayak iya, ngerasa, "Ih, emang bener ya aku di sini?" mhm. gitu. Nah, tapi Riri selain itu kamu ada nggak kayak pernah kamu jadi misalnya kayak, "Ih, aku mau ganti bidang deh," maksudnya kayak nyerah gitu, pernah nggak sih ngerasa gitu? Pernah. Jadi Pernah? waktu itu pernah, ini sangat painful. Jadi ada orang, Mhm, itu kayak ngomentarin aku main gitar, dan itu kata-kata orang itu sangat amat painful, mhm, dan itu stuck di dalam kepalaku kayak cukup lama, sangat mhm, lama, bahkan sampai sekarang pun masih, masih, walaupun ya oke. udah hilang-hilangan, tapi ya karena orang itu jadi aku sempat mau keluar dari gitar. Kayak pernah pernah mau kayak ngubah gitu ya? Iya. Oke. Nah, kan itu berarti itu faktor dari dalam ya kamu, perubahan minat di musik. Nah, ada nggak sih kayak faktor dari luar kamu sampai kamu ada, keinginan mau pindah, maksudnya mau selesai di bidang musik itu, ada nggak sih faktor dari luar? Ada, itu yang tadi aku sebutin ya, ya salah satunya, tentu saja opini orang lain Mhm. ataupun, perkataan atau sikap orang lain yang kadang aku ngerasanya mereka nge-underestimate aku gitu loh. Oh ya, soalnya orang sekarang banyak kadang itu nggak sih kayak suka masih belum bisa ngebedain mana yang harus dikatakan dan mana Iya, yang nggak dikatakan. Nah, tadi kan Riris udah mention kalau misalnya faktor dari luar itu adalah ketika orang mengucapkan sesuatu yang buruk dan lain-lain. Oke, berarti Riri tipe orang yang overthinker apa enggak? iya, aku orangnya overthinker banget. Mm, Di samping itu aku juga orangnya sensitif. Jadi, sifat sensitif aku itu mm, kadang bisa, easily get people vibrance gitu. Misalnya dia lagi mungkin agak lebih diam gitu, aku mm. langsung mikir, Kamu overthinking gitu ya? oh iya, dia kayaknya lagi Mm, kenapa-napa. Atau mungkin ada contohnya, misalnya aku lagi keluar nih, mm. misalkan ke ASI, terus, ada teman aku datang, Mm. mungkin hari itu dia, Moodnya sikap lagi. iya, sikap atau tutur bicaranya lagi cuek Heeh. ataupun ketus gitu. Itu aku langsung mikir, "Iya, aku ada salah ya Oh, sama kamu kayak dia." bilang, "Ih, Iya. aku emang habis berbuat apa nih Iya, sama dia?" gitu kan. Heeh. Heeh, padahal sebenarnya mungkin ya dia lagi capek aja tapi tetap Mm-mm. harus berkegiatan ya, ya gitulah ya contoh-contoh. Tapi overthinking emang pasti orang semua pernah rasain gak sih? Iya. Kayak normal banget gak sih? Kayak misalnya, ih takut deh aku, kenapa ya dia jadi berubah? Aku habis ngelakuin apa? Padahal sebenarnya tuh kadang juga ternyata itu bukan karena Iya. kita overthinkingnya aja. Ternyata emang sama sekali bukan karena Iya. kita. Mm. Oke, Riri kan orang yang tipe orang yang overthinking. Nah, Riri mengartikan overthinking itu apa? Gimana? Oke, aku ikut pengertian umum ya, karena Mm, menurut aku itu make sense juga buat aku. Kalau pengertian umumnya, overthinking itu diartikan sebagai suatu perilaku atau sebuah perilaku, kebiasaan seseorang, untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan. mm, Kayak memikirkan hal-hal yang sebenarnya terjadi atau tidaknya itu no one knows gitu. mm. Gitu. Oke, iya sih setuju, soalnya kalau dari secara bahasa sendiri kan overthinking itu dari bahasa Inggris. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kan over berlebihan, terus thinking itu kita memikirkan berarti hal yang terlalu berlebihan. Iya. Oke, kita udah tahu arti dari overthinking itu sendiri. Nah, orang overthinking kan pasti disebabkan oleh suatu hal ya, Ri. Nah, menurut dari pandangan diri itu, penyebab umumnya orang overthinking itu karena apa? Oke, aku punya 3 contoh yang biasanya sering kita temukan, Hmm, dan menurut aku ini penyebab-penyebab, orang overthinking. hmm, Yang pertama itu adalah mengkhawatirkan masa depan. hmm, Misalnya, kita lagi mikirin, "Ih, nanti kita masa depan mau jadi apa ya? Mau ngelakuin apa ya?" Nah, biasanya karena terlalu memikirkan itu malah jadi, apa ya, ya jadi bahan iya, overthinking, ya over hmm, jadinya. Padahal yang harusnya, ya sambil jalanin aja, tapi jalanin malah jadi aja, overthinking. Terus yang kedua itu kebalikannya, itu masa lalu. belum Misalnya ada bisa move on. beberapa kejadian-kejadian yang, belum bisa kita terima yang ada Hmm, di masa lalu, jadi kayak sifatnya belum move on. Itu biasanya jadi, kalau kita belum selesai, ibarat kita belum selesai, dengan hmm. masa lalu kita. Terus kayak kita Nah, terus mikirin kan terlarut-larut, terus jadi sedih iya, dan terus jadi lain-lain. berdampak ke masa Heeh. sekarang kan? Padahal kalau misalnya
udah terjadi di masa lalu, kita nggak bisa ubah karena udah Iya, terjadi, iya, mau gimana lagi, ya heeh, kan? Terus heeh. apa lagi, Dik? Terus yang terakhir itu ada insecure. Mhm, Kan kita sering banget ya, maksudnya insecure ibarat familiar banget kan sama itu ya. iya. Kita sering banget misalnya kita lagi keluar, terus ada orang yang kurang suka sama penampilan kita, terus kita di judgmental. Terus akhirnya next ketika kita mau ketemu orang lagi, kita jadi overthinking. Takutnya dia nggak Jadi suka takut, heeh. sama aku gini gitu. Tapi insecure juga kadang kita kayak bukan lebih dikatain, tapi kita kayak sadar kayak, ih aku kayaknya kurang deh dari ini, gitu kan. Pasti orang juga pernah ngerasain itu semua, Iya. insecure kayak itu aku sering ngerasain, kamu juga nggak, Ri? Sama. Oke, berarti tadi udah nyebutin 3, yaitu ada mengkhawatirkan masa depan, ya orang pasti juga sering ngerasain itu kalau misalnya mikirin nanti ke depannya mau jadi apa, terus nanti selanjutnya mau ngapain, itu pasti semua orang pernah ngerasain. Terus kejadian yang di masa lalu yang kita belum bisa move on dan belum kita terima, kita jadi kayak overthinking, terus mikirin ini itu dan insecure ya, Ri. Oke. Selanjutnya Riri juga tadi mention kalau misalnya faktor dari Riri sempat perubahan minat di bidang musik itu kan karena ada orang yang berkata yang kurang baik dan seharusnya nggak ngomong gitu kan ke Riri. Nah, kenapa sih menurut Riri kenapa sih ada bisa orang yang mengatakan maksudnya berkata dengan buruk, itu karena apa sih? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, itu kayaknya karena faktor lingkungan. Misalnya, Alma itu biasa berada di lingkungan yang orang-orangnya itu cara ngomongnya lembut, kata-kata yang dipakai baik. Sopan. Intinya nggak ada celah untuk kita merasa tersinggung. Tapi aku biasanya berada di lingkungan yang dimana orang-orangnya itu cara bicaranya ngablak. Misalkan kayak asal ngomong aja lah, Iya. yang penting ngomong Kayak ngegas gitu Iya, kan. akhirnya ketika aku sama Alma ngobrol, Alma bisa saja merasa tersinggung dengan Kaget. iya, merasa tersinggung dengan kata-kataku atau cara bicaraku. Kayak itu, jadi kayak culture shock gitu. Iya. Ya kan? Aku kaget, ih jadi kenapa sih kok dia gini banget. Iya, padahal mungkin aku nggak bermaksud Iya. untuk melukai Alma, tapi mungkin cara aku nyampein aja kurang baik. Tapi memang sebenarnya di samping itu juga memang ada orang yang emang pada dasarnya niatnya ngomong, buruk, ajak ngomong, berantem. iya, ngomongnya Ayo sini nyebelin. berantem. Oke, berarti alasannya itu karena lingkungan. Jadi setuju gak sih kayak suatu orang itu misalnya kayak kita ngeliat attitude seorang itu berdasarkan lingkungan, kayak misalnya lingkungan mereka baik, berarti attitude mereka ya baik, dan misalnya kalau lingkungan mereka buruk bisa jadi attitude mereka juga buruk. Jadi setuju gak? Setuju, tapi nggak selamanya seperti itu ya. Mungkin karena aku sering menemukan kasus-kasus seperti ini, jadi aku mengambil contoh ini. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain ya gitu. Selain lingkungan pasti juga ada faktor-faktor lain. Nah, tadi udah ngebahas kenapa sih bisa ada orang yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya lingkungan ini sendiri, lingkungan yang berbicara buruk itu sendiri berasal dari keluarga kita, itu kita harus gimana tuh? Oke. Soalnya kan pasti banyak kan orang yang misalnya keluarganya toxic gitu. Oke. Sorry. I think this is the most important things, tapi juga the hardest thing to do, yaitu komunikasi. Mungkin kalau misalnya lingkungan yang kurang baik itu berasal dari luar, kalian mungkin akan lebih mudah untuk nge-cut off, untuk kayak kayaknya kurang-kurangin main berada di lingkungan ini, intinya menghindar lah. Tapi kalau keluarga kan harusnya orang-orang terdekat kita ya, karena kita tinggal di rumah yang sama, ada hubungan darah dan segala macam. Dari kecil juga. Iya. Ya nggak bisa segampang itu dong nge-cut off. Masa kita nge-cut off keluarga langsung kita putus hubungan darah daging. Jangan. Kan nggak mungkin Iya, kan. nggak mungkin. Iya, jadi mungkin lebih diusahain untuk komunikasi. Kalau misalnya berada asal dari lingkungan luar, ya kita bisa merasa bodoh amat, ya udahlah tinggal nggak usah main lagi di situ kan. Iya kan. Tapi kalau dari keluarga, usahain untuk komunikasi. Iya. Misalnya kayak misalnya dia ngomongnya buruk, lebih kayak bilang, ih kamu nggak boleh gitu ngomongnya, biar kayak lebih sama-sama menjadi lebih baik kan. Oke. Nah, untuk ini kita udah beralih ya dari lingkungan keluarga. Nah, untuk mungkin orang-orang yang di luar sana yang mungkin ngerasa pernah berkata buruk
Nah, itu gimana sih cara mengatasinya biar teman-teman juga pada bisa belajar atau pernah mengatakan hal buruk? Oke, pertama-tama kalian harus bisa bedain yang mana perkataan yang bisa melukai orang lain dan mana yang tidak. Karena memang pada dasarnya kalau misalnya kita mau berbicara, kita harus mikir dulu dong apa yang kita mau katakan, kita susun sebaik mungkin supaya tidak melukai orang lain. Tapi ada juga orang yang ngomongnya tinggal ngomong aja, nggak usah mikir-mikir langsung. Iya, banyak kan yang gitu. Iya, kayak contohnya misalnya nih, aku lagi di ruang ini misalnya main gitar, terus ada orang lewat di luar, terus langsung ngomong kayak, ih ngejago si jagoan ini. Padahal gitu. nggak tahu juga kan, tiba-tiba lewat aja. Iya, lewat gitu. aja gitu kan, tanpa mikir-mikir apa yang mau diomong. Tapi ada juga orang yang udah dengerin aku main gitar dari dalam. Ketika aku main gitar mungkin dia sambil nyusun apa yang dia mau katakan ke aku. Kayak misal, oh ini mainnya udah bagus, tapi mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatin. Lebih mungkin. kayak ngasih solusi terus kayak kendala gitu kan. Iya. Kan itu lebih bisa diterima kan daripada orang yang lewat tadi kan. Oh, berarti solusinya itu cara mengatasi kita lebih bisa menyusun kata dengan baik. Terus kayak kita bisa membedakan mana sih yang harus diucapkan dan mana yang gak harus diucapkan. Iya. Oh ya, sama ada satu lagi, yaitu coba usahain untuk baca buku. Karena menurut aku mostly kata-kata yang dipakai di dalam buku itu udah dibungkus dengan sebaik mungkin. Jadi kayak dengan cara kita baca buku itu memperluas vocabulary kita. Benar-benar, soalnya di buku kan kita jadi dapat banyak kosakata, terus kita jadi lebih berluas wawasannya. Tapi berarti kamu suka baca buku ya, Ri? Lumayan, tapi nggak sering-sering. Tapi pernah lah baca buku. Seru. Iya. Tiba-tiba aku baca buku. Oke, nah tadi kan Riri nah tadi kan Riri bilang kalau Riri tipe orang yang overthinking. Nah pasti kan kalau misalnya kita dalam situasi buruk pasti kan ada lah ya cara untuk mengatasi hal-hal itu. Riri sendiri kalau misalnya lagi overthinking, Riri cara mengatasi kayak gimana? Kamu kayak ngelampiasin overthinking kamu itu dengan cara apa? Oke. Sebelum itu aku harus mastiin kalau aku sedang tidak berada di sebuah proyek yang dimana orang lain butuh untuk berkomunikasi dengan aku, ataupun memastikan bahwa aku sedang tidak memiliki tanggung jawab yang aku nggak bisa tinggalin. Habis itu akhirnya aku melakukan puasa sosial media, ataupun nggak buka aplikasi yang bersifat bukan bersifat sih, yang gunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain kayak WhatsApp, Telegram gitu. Nah iya. Karena aku pernah ada di sebuah situasi yang I'm not feeling very well. Terus akhirnya aku buka sosial media atau buka chat orang malah jadi make things worse gitu. Makin ngedown gitu ya. Iya, akhirnya yaudah dari kasus itu aku coba, oke deh kalau misalnya lagi ngerasa nggak baik-baik aja, sebaiknya menjauh dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah kayak ruwet banget kepalanya, bisa aja aku langsung kabur tanpa mikir ya aku ada tanggung jawab gitu-gitu juga sih. Tapi emang iya sih. Yang penting kan selamat dari isi kepala kita dulu kan. Tapi dari ini gak, kalau cara mengatasi lagi ngedown juga, Riri suka kayak buka video lucu gak sih kayak TikTok? Iya ya sebenarnya aku tuh puasa sosial media tuh kayak Instagram, tapi aku tetap buka TikTok. Soalnya TikTok kayak gak ada yang nge-trigger kan, soalnya seru semua. Oke, setuju. Tadi Riri puasa medsos, soalnya Riri setuju gak sih kalau misalnya penyebab kita overthinking juga itu mostly karena dari sosial media kita jadi ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Terus kalau misalnya juga kita berkomunikasi lewat sosial media itu kadang ada yang kurang srek gitu kan. Oke, nah selain Riri puasa medsos dan Riri stop komunikasi secara handphone, Riri itu gak suka kayak ngasih appreciate buat diri sendiri, kayak kasih kado atau apa? Iya, suka. Jadi kalau jadi kayak ibarat cara dijadiin untuk escape dari kepalaku misalnya. Oh, aku udah bekerja keras sama seminggu ini, kepala isinya ruwet banget. Itu akhirnya aku coba untuk misalkan jalan, beli es krim, ataupun nge-refresh otak kita lagi gitu. Seru. Nanti kita jalan-jalan ya. Iya. Oke, Riri tadi ya itu pasti itu sih rekomen banget buat orang-orang, teman-teman mungkin yang lagi ngerasa ngedown atau mungkin lagi sedih dan lain-lain. Coba
bukan beli, maksudnya ngelakuin hal yang apa kalian mau, biar kayak teralihkan gitu sedihnya. Jadi kayak senang, happy bawaannya kan. Entah itu mau makan, mau beli snack kayak atau apa, Iya, jalan-jalan, ya iya. kan? Oke. Tadi Riri bilang kalau misalnya Riri lagi overthinking, caranya itu stop buka medsos dan lain-lain. Nah, Riri kan sosmed itu sendiri itu banyak itunya kan, luas kan lingkupnya, kayak ada dari info, berita, terus ada juga hiburan kayak video lucu dan lain-lain. Nah, itu kenapa Ri? Kamu kayak stop buka sosmed, itu alasannya kenapa? Nah, kan tadi Alma juga sempat mention ya, sosial media itu luas. Mm-mm. Jadi kita akan nemuin banyak hal-hal di luar kendali Mm-mm. kita. Nah, mungkin dari hal-hal di luar kendali kita itu yang kita nggak bisa kendalikan, Mm. itu bisa mempengaruhi aku Mm-mm. gitu. Jadi kan yang lagi overthinking, Iya. terus malah mikirin hal di luar kendali kita kan malah makin Mm-mm. parah gitu. Oh, Riri, itu apa sih sebenarnya kayak hal yang di luar kendali kita? Itu apa? Oke, jadi aku pernah baca buku Filosofi Teras. Kalian harus baca itu guys, itu keren guys. Oke, di situ ada seorang filsuf Stoa namanya Epictetus. Dia ngomong gini, bahwa some things are up to us, some things are not up to us. Jadi itu namanya dichotomy of control, dikotomi kendali. Nah, prinsip itu menjelaskan bahwa ya di dalam hidup ini ada beberapa hal yang di bawah kendali kita dan ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Jadi maksudnya kayak beberapa hal itu yang emang ada yang kita harus putusin, maksudnya ada yang kita pilih, ada yang kita tentuin, dan yang satunya juga emang gak sama sekali bukan campur tangan kita gitu ya. Iya, jadi kayak harusnya kalau kita udah tahu itu di luar kendali kita, ya kita tidak perlu terlalu terobsesi atau terlalu kayak ngurusin, mikirin. Iya, betul. Nah, itu yang jadi menyebabkan kita overthinking ya. Exactly. Oke nih Riri, jadi contoh dari apa saja sih contoh-contoh dari dikotomi kendali, kayak yang satu hal yang di kendali kita dan satu hal yang di luar kendali kita? Untuk hal yang di luar kendali kita itu contohnya kayak tadi, opini orang lain, perspektif orang lain, pendapat orang lain. Terus juga ini yang udah ketahuan banget, ini di luar kontrol manusia, yaitu peristiwa alam. Itu kan kita nggak bisa ikut campur sama itu kan. Terus kalau yang di bawah kendali kita itu kayak ya kebalikan itu, opini kita, keinginan kita, tujuan kita, intinya ya segala hal yang menggunakan berkaitan dengan kita ya. Pikiran dan tindakan kita sendiri. Oke, jadi kalau hal yang di luar kendali kita ya benar tuh, kayak bencana alam, terus kayak terjadinya proses manusia itu kan di luar kendali kita ya. Kita kayaknya bener-bener nggak tahu prosesnya gimana, terus misalnya kayak hujan, terus tiba-tiba kemarau, apa kita kan nggak tahu, itu bukan kita yang urus kan. Nah, sedangkan kalau hal yang di bawah kendali kita itu kayak tujuan kita ya, terus kayak mimpi kita apa sih, terus kita maunya apa dan lain-lain. Oke. Maaf. Selanjutnya, nah pasti kan ada dampaknya ya Ri, kalau misalnya kita terlalu larut dalam kita terlalu mikirin contohnya tadi yang hal yang di luar kendali kita. Nah, apa sih Ri dampaknya itu kalau kita ya terlalu larut? Oke, tau nggak Mak? Kalau kita terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita, ada beberapa hal di dalam hidup yang sebenarnya keputusannya itu di tangan kita, tapi malah jadi diambil alih sama orang lain. Ya maksudnya mereka nggak sengaja ngambil alih ya, tapi ya kita membiarkan opini orang untuk mempengaruhi kita. Padahal kan remote control kehidupan kita ya harusnya kita yang pegang, bukan orang lain kan, karena mereka udah punya remote control sendiri. Nah, aku ada contoh yang biasanya kita temuin kalau misalnya kita terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Seperti ini simpel banget. Kalau kita mau milih makanan, kamu pernah gak sih kalau misalnya lagi pergi sama teman kamu atau keluarga kamu, misalnya kamu pengen makan ini, tapi ada yang bilang, ih makan ini aja lah, gini-gini. Itu kan akhirnya jadi terpengaruh gitu kan. Iya, padahal kan kalian pengennya ini. Mau misalnya makan es krim, terus disuruh beli minuman aja lah gitu kan. Bahkan gitu itu ya. Terus juga penampilan kita. Misalnya kita nyaman berpenampilan seperti ini, menurut kita ya kita kelihatan bagus untuk berpenampilan seperti ini. Tapi ada orang yang sifatnya judgmental, kayak kamu gak cocok, padahal ya cocok-cocok aja gituan. Iya, terus akhirnya ya kedepannya kalian jadi malah ngikutin kemauan orang. Terus ada juga memilih kuliah.
ini maaf kalau tahu, tapi itu kalau misalnya nih aku pingin kuliah double degree kedokteran dan hukum. Tapi ada orang yang ngomong, ngapain, Nggak bisa kamu, susah. susah itu. Iya, tapi dia ngomong gitu dong tanpa ngasih alasan-alasan Iya. yang rasional Padahal gitu mereka juga belum ngerasain di posisi itu. Iya, padahal itu mimpi aku dan sebenarnya aku bisa aja gitu kan. Tapi karena pengaruh. iya, jadinya ya udahlah ngambil satu Ya degree deh, aja. gara-gara orang nih pada bilang-bilang gini nih. Iya gitu. Terus sama yang terakhir itu kayak pekerjaan. Misalnya aku bekerja di perusahaan besar. Terus tapi sebenarnya gajinya kecil. Terus lembur, capek, di banyak tugasnya. Iya. Tapi aku tetap berada di perusahaan itu karena menurut orang kalau Kamu kerja di situ keren. keren banget gitu. Padahal ya kita sendiri udah ngerasa nyaman kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu, ya sama aja kita tidak merasa merdeka atas diri kita sendiri. Sorry to say, jadi kayak budak. Ya jadi kita akan terus-menerus berada di situasi seperti itu kalau ya memikirkan pendapat orang lain daripada pendapat kita. Terus ingin memenuhi ekspektasi orang lain, ingin mengingini validasi dari orang lain dan segala macam. Padahal kan bener-bener dikontrol ya sama orang lain. padahal kalau misalnya kita seperti itu kayak menggantungkan kebahagiaan kita kan pada hal-hal kayak gitu. Jadi Padahal gak bahagia. iya sebenarnya menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang di luar kendali kita itu bersifat tidak rasional banget kan. Kayak menyerahkan tanggung jawab bahagia kita ke suatu hal atau orang lain. Ya baik lagi tadi aku ngomong remote control kehidupan kita atau kebahagiaan kita kan harusnya kita yang pegang, bukan kasih ke orang lain. Karena orang lain udah punya remote controlnya sendiri. Masing-masing punya, jadi kita harus kontrol sendiri. Tiap orang beda-beda juga kan. Jadinya kalau kayak gitu kalau masih mikirkan hal-hal di luar kendali kita jadi takut, jadi hilang keberanian untuk melakukan suatu hal. Padahal ya misalnya ada orang gak mau melakukan ini atau gak mau mulai ini karena udah pernah sangka dulu sama akhirnya begini-gini. Padahal ya jalanin aja dulu. Iya, karena kan belum tahu juga kan. Iya, padahal dari situ kita bisa dapat pengalaman. Kalau misalnya akhirnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, ya udah nanti dicoba lagi gitu. Lebih mengkoreksi sebelumnya apa sih kesalahannya, nah selanjutnya dikoreksi dengan lebih baik. Iya, itu juga masuknya trikotomi kendali. Kalau tadi kita ngomongin dikotomi kendali itu kategorinya cuman hanya dibagi dua, yaitu tidak perbedaannya tidak di bawah di atas kendali kita, di atas kendali kita di atas kendali kita dan di luar kendali kita. Nah kalau trikotomi kendali itu kayak kegabung gitu, jadi ada suatu hal yang sebagiannya itu di bawah kendali kita, tapi sebagian lagi itu di luar kendali kita. Oke, jadi kayak satu hal nih ya, terus kayak kecampur gitu ya. Ada sebagian yang di atas kendali kita dan di luar kendali kita. Itu apa tuh contohnya? Oke, first yang di bawah kendali kita itu disebut sebagai internal goal. Yang di luar kendali kita itu disebut sebagai outcome-nya. Contohnya di sebuah pertemanan, misalnya yang di bawah kendali kita adalah dengan bersikap baik kepada dia, berusaha pilihan untuk kita kan. Iya, berusaha untuk selalu ada di sisi dia ketika dia butuh dan segala macam. Tapi kalau memang itu kan internal goal-nya. Tapi outcome-nya kalau memang ternyata ternyata memang dia tetap gak nyaman untuk berteman sama kita, ya udah gitu. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik untuk berada di situ gitu. Sama ada contoh lagi. Misalnya kita sudah susah payah, nggak susah payah ya, kayak berusaha lah. Iya, berusaha untuk menjaga pola hidup kita dengan olahraga setiap hari, makan sehat, menghindari makan makanan micin, Indomie. Iya. Tapi ternyata tidak dipungkiri ketika kita lagi di tol nih, tiba-tiba ada truk remnya blong terus nabrak kita. Iya, itu benar-benar di luar kendali kita kan. Jadi ibaratnya ya nggak perlu merasa sia-sia juga udah menjaga pola hidup tapi ujung-ujungnya ditabrak truk ya. Yang penting kan ya paling kita mengalami masa buruknya ketika ditabrak truk, bukan karena misalnya karena makan makanan yang buruk jadi sakit, jadi penyakitan kan. Iya. Berarti ya itu benar-benar di luar kendali kita sih, kayak misalnya kayak bencana alam, maksudnya tiba-tiba ketabrak itu kan ya benar-benar di luar kendali kita nggak bisa prediksi.
Iya, jadi tuh Om Andre. sebenarnya the true happiness comes from things that is under our own control gitu. Jadi sebenarnya wajar aja untuk merasa bahagia terhadap hal-hal di luar kendali kita, tapi untuk menggantungkan kebahagiaan Itu nggak kita bisa. itu ya No. no. Jadinya kita malah kayak nggak bahagia kan, atau Iya. bahagia jadi fake gitu. Iya. Betul. Iya. Oke, tadi Riri sempat ngomong kalau misalnya kayak di hubungan pertemanan itu bisa aja kita udah berusaha banget kayak mau deket sama dia, tapi hal yang di luar kendali kita yaitu mereka, pendapat mereka gimana, kayak nggak mau temenan sama kita kan. Namanya juga hubungan pertemanan kan, hubungan gak cuma tentang satu orang, tapi iya, banyak orang, bisa 2, 3, 4 ya. Oke. Nah Riri, cara mengatasi biar kita tuh enggak terlalu terlarut-larut ke hal yang di luar kendali kita tuh kayak gimana, Ri? Menurut aku selama kalian udah bisa bedain yang mana di luar kendali kalian dan yang mana di bawah kendali kalian, pasti orang Bisa punya caranya masing-masing untuk keluar dari pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak harus dipikirin kan. Kalau dari aku sendiri, aku misalnya gitu, kalau udah mulai ngerasa mikirin hal-hal di luar kendali kita, aku langsung kayak ngedistraksi dengan misalkan nonton film, keluar, atau Baik lagi yang ke tadi kamu refreshing. Akhirnya kalau misalnya isi kepala aku udah lebih tenang, aku berusaha untuk berpikir secara rasional lagi. Oh kayaknya ya emang gak seharusnya aku mikirin hal-hal itu, karena kan itu di luar kendali aku. Harusnya aku fokus sama hal-hal yang di bawah kendali aku aja gitu. Oke, berarti dengan cara kita bisa membedakan dan kita sadar bahwa ini memang bukan di luar kendali kita udah harus stop mikirin ini karena kayak buang-buang waktu kan. Soalnya kita juga nggak bisa ngubah itu. Kayak misalnya pikiran orang terhadap kita kan nggak bisa maksa orang nih, yang kamu jangan bikin gitu dong, kan iya, orang bebas berpikir kan. Oke, jadi gitu ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin overthinking itu rata-rata karena memikirkan yang seharusnya gak dipikirin, maksudnya yang di luar dari kendali kita. Oke. Nah, jadi kan tentu dalam setiap hal itu kita tentu ini kan kayak harus terima masukan juga dari orang di saat-saat misalnya kita lagi sedih atau apa, kita lagi membutuhkan nasihat. Nah, kapan sih Ri waktu yang tepat untuk kita bisa menerima masukan dari orang lain, dan kapan kita harus tetap pada pendirian kita? Oke. Ini sih kalau misalnya orang bisa membuktikan kekeliruan aku terhadap diri aku akan ambil opini aku. Opini orang lain. Opini aku. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang faktanya kalau aku latihannya kurang sering di rumah, latihan gitar kurang sering. Nah, emang fakta kayak gitu ya harus aku ambil sarannya untuk misalkan latihan lebih lancar. Tapi kalau memang mereka tidak bisa membuktikan kekeliruan aku terhadap diri aku, ya menurut aku harus tetap berada pada pendirian kita sendiri gitu. Oke, jadi ketika, tapi ini juga gak sih Ri, kan tadi Riri bilang kalau misalnya orang itu dia kayak memberikan masukan di saat memang kita kurang latihan, tapi kadang juga kita kayak malah nggak terima suatu masukan itu karena emang benar gitu. Kalau misalnya itu ya kan? Iya kayak kalau misalnya nih kamu lagi dikasih saran sama orang, tapi kedengarannya kamu nggak suka kalau ada fakta itu di dalam diri kamu gitu kan, jadi kamu nolak mentah-mentah padahal ya orang itu udah ngomongnya dengan cara yang baik, tapi karena kamu nggak suka aja fakta itu ada di diri kamu, ya kamu jadi biasa suka gak terima. Dia mah menjatuhkan. Padahal emang benar kan, kitanya aja kayak nggak aku nggak gini, padahal kan orang nilai kan. Oke, jadi kita udah tahu ya teman-teman semua gimana kapan kita harus mendengar opini orang lain, maksudnya kapan kita harus dapat masukan dari orang lain, dan kapan kita harus tetap pada pendirian kita sendiri. Oke, nah Riri mungkin ada nggak sih Ri pesan-pesan Riri buat teman-teman di luar sana yang mungkin yang lagi ngedown, terus lagi bener-bener overthinking, pokoknya lagi masa down gitulah, ada nggak sih? Oke, ada, tapi mungkin aku mau cerita dulu sebentar. Jadi aku sering banget berada di kondisi yang mana terlalu mikirin hal-hal di luar kendaliku, makanya aku mau bahas ini.
Nah, akhirnya aku suatu saat aku cerita ke temen aku, terus aku dapat advice yang menurut aku ini bener banget. Cuman ya kayak kita kan tahu ya fakta bahwa ada beberapa hal di luar kendali kita dan ada beberapa yang di bawah kendali kita. Maksudnya kita udah tahu fakta itu dari lama-lama mungkin, tapi kita tidak mengaplikasikannya ke diri kita. Nah, akhirnya ketika aku cerita ke teman aku, terus teman aku ngasih advice yaitu, nah ini aku juga pengen samain ke teman-teman karena menurut aku ini very very good. Perannya besar banget ya. Iya, yaitu you have to be your di dalam hidup kamu kalian harus menjadi main karakter sendiri. Orang lain ya jadiin side karakter di hidup kalian, kan ini namanya juga hidup kalian. Ya jadiin diri kendali kalian kita kan. Iya, jadiin diri kalian sebagai main karakter dari hidup kalian. Jadi ya usahakan untuk itu kayak tadi, walaupun ya maksudnya karena mereka side karakter yang nggak nggak mau denger gitu, tetap tapi harus di itu. Ya intinya kalau kalian sedang berada di masa-masa itu ya pelan-pelan untuk belajar. Karena aku pun sendiri masih belajar dan itu jujur itu cukup susah, tapi ya harus ada komitmen untuk itu. Harus ada perubahan lah ya. Nah, tadi kita harus jadiin kita main karakter di hidup kita masing-masing. Balik lagi ke omongan dari tadi bahwa kayak misalnya pilihan kita mau di jurusan apa, nah itu kan kita harus putus sendiri ya. Jadi kayak nggak usah boleh lah kalau dengar masukan dari orang lain, tapi jangan jadi patokan buat mau ngambil itu. Exactly. Oke. Nah, ini berarti pesan-pesannya itu ya, kayak misalnya teman-teman semua lebih belajar bahwa mengaplikasikan bahwa memang ada hal yang di atas kendali kita dan di bawah kendali kita, di luar kendali kita. Oke. Oke guys, ya mungkin itu aja yang bisa Riri sampaikan mengenai dikotomi kendali dan mengenai overthinking. Makasih Riri udah sharing mengenai banyak hal. Kita juga jadi belajar mengenai banyak hal. Tepuk tangan untuk Riri. Oke guys, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.